Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita Depriwi dengan NIM 189. Di sini saya akan memaparkan hasil materi saya yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat dengan dosen pengampu Bapak Aramansyah Febri, SIP MSI. Selamat menonton semuanya. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau negara dengan negara lain. Jadi, fokusnya pada kepentingan umum. Contohnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Menurut Prof. Guber tahun 2018, hukum publik ini bersifat vertikal, artinya negara memiliki posisi lebih tinggi dari individu. Sementara itu, hukum privat atau hukum sipil mengatur antar individu atau antar pihak swasta yang sifatnya horizontal. Contohnya adalah hukum perdata seperti kontrak, warisan, dan hak milik. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak pribadi. Selanjutnya, apa perbedaan antara hukum pidana, perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara? Hukum pidana mengatur tindak-tindak yang dianggap melanggar norma hukum dan merugikan masyarakat seperti pencurian, korupsi, atau pembunuhan. Pelakunya bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda. Sedangkan hukum perdata lebih mengatur hubungan antar individu seperti sengketa, perjanjian, atau warisan. Tujuannya bukan menghukum, tetapi memulihkan hak yang dilanggar, misalnya melalui ganti rugi. Lalu, hukum tata negara atau HTN mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara. Misalnya, bagaimana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja sesuai konstitusi. Ini termasuk dalam hukum publik karena berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sedangkan, hukum administrasi negara atau HAN berfokus pada tindakan dan keputusan pemerintah. Misalnya tentang perizinan, kebijakan publik, atau sanksi administratif. Jika warga merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, maka bisa mengugat melalui PT UN. Saya mengambil contoh kasus hukum pidana, yaitu kasus dosen UIN Malang dan pemilik rental Sahara. Kasus ini terjadi perumahan Joyogran, Kelurahan Mojosari, Kota Malang, Jawa Timur dan melibatkan imam muslimin yang dikenal sebagai imam mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Nurul Sahara, pemilik rental Sahara. Nah, peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah video cekcok antar keduanya viral di media sosial pada akhir September tahun 2025. Awalnya, persoalan tersebut muncul karena sengketa lahan dan akses jalan di lingkungan perumahan. Sahara menggunakan sebagian area di depan rumah Yaimim untuk memarkirkan mobil-mobil rentalnya. Sementara, Yaimim menilai hal tersebut mengganggu dan melanggar haknya sebagai pemilik lahan. Namun, konflik kemudian berkembang menjadi lebih serius karena muncul tuduhan pelecehan verbal dan pencemaran nama baik yang dilayangkan terhadap Yaimim. Ia pun sempat dilaporkan ke pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan awal. Untuk unsur hukum yang pidana yang terlibat, berdasarkan perkembangan kasus, perkara ini dapat dikategorikan sebagai hukum pidana karena mengandung tindakan yang melanggar undang-undang dan merugikan pihak lain secara hukum publik. Adapun unsur pidana yang mungkin diterapkan antara lain pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, yaitu menuduh atau menyebarkan pernyataan yang dapat merusak kehormatan seorang. Lalu pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atau intimidasi jika terbukti ada unsur tekanan atau ancaman dari pihak lain. Lalu ada pasal 281 KUHP jika terbukti terdapat unsur pelecehan atau perbuatan cabul di muka umum. Meskipun sifatnya masih dugaan, selain itu, karena konflik ini menyebabkan keributan hingga melibatkan mahasiswa dan warga sekitar, tindakan provokasi atau penghasutan massa juga bisa termasuk dalam ranah pidana, pasal 160 KUHP. Kronologi singkatnya bermula dari sengketa parkir dan pengguna akses jalan di depan rumah Yaimim. Lalu kedua belah pihak saling adu argumen hingga terjadi keributan yang terekam di video. Lalu, video tersebut viral di media sosial dan menimbulkan opini publik yang luas. Lalu, Sahara kemudian melaporkan Yaimim ke polisi atas dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik. Dan Yaimim membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa dirinya justru menjadi korban fitnah. Lalu, akibat tekanan sosial dan pemberitaan, Yaimim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen UIN Malang. Secara hukum, perkara ini masuk ke dalam ranah hukum publik karena menyangkut pelanggaran terhadap norma pidana yang diatur negara.
bukan sekadar perselisihan antara individu biasa. Dalam kasus ini, negara berhak menindaklanjuti melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan memenuhi unsur pidana atau tidak. Meski pada awalnya tampak seperti konflik perdata atau sengketa antar tetangga, tetapi ketika muncul laporan polisi atas dugaan tindak pidana, maka perkara ini bergeser menjadi ranah hukum pidana. Jika kasus ini naik ke tahap pengadilan, maka sidangnya akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Malang karena Pengadilan Negeri Malang merupakan forum resmi untuk memeriksa perkara pidana tingkat pertama. Kesimpulannya, kasus antara mantan dosen UIN Malang dan pemilik rental Sahara dapat digolongkan sebagai kasus hukum pidana karena telah melibatkan unsur-unsur tidak pelecehan, pencemaran nama baik, dan potensi penghasutan massa. Perkara ini menunjukkan bahwa konflik pribadi dapat berkembang menjadi perkara hukum publik apabila tindakan salah satu pihak dinilai melanggar norma dan ketentuan pidana yang berlaku. Di sini ada contoh tempat sidang hukum pidana, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama. Semua kasus kejahatan atau pelanggaran hukum pidana seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, atau narkotika disidangkan di sini. Lalu untuk hukum perdata, tempat sidangnya yaitu sama seperti hukum pidana, yaitu hukum Pengadilan Negeri. Meskipun sama-sama pengadilan negeri, bagian perdata menangani perkara antara individu atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban pribadi seperti sengketa warisan, jual beli, perjanjian, dan utang piutang. Contohnya sengketa tanah antar dua pihak atau gugatan wan prestasi. Lalu untuk hukum tata negara, tempat sidangnya yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi menangani perkara yang berkaitan dengan konstitusi atau lembaga negara, seperti sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, atau uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Contoh, sengketa hasil Pilpres atau uji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Lalu untuk hukum administrasi negara, tempat sidangnya yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN, yang PETUN berwenang memeriksa dan memutus perkara antar warga dengan pejabat pemerintahan apabila terdapat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Contohnya, pegawai negeri menggugat keputusan pemecatan yang tidak sah atau warga negara menggugat izin usaha yang dicabut sepihak. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.